Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Saudara-saudaraku, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala sampai pada pagi hari ini ya, hari Selasa tanggal 20 Februari tahun 2024 ya. Beberapa hari ini kita masih terus memperbincangkan ya tentang apakah itu quick count ya, kemudian juga tentang kecurangan. Jadi nampaknya kalau banyak YouTuber ya itu dengan mengunggah hal-hal yang berbau kecurangan maka akan banyak ditonton oleh banyak orang gitu ya. Dan satu fenomena yang sekarang juga sedang menjadi banyak diperbincangkan adalah pertemuan antara Joko Widodo ya, Bapak Joko Widodo dengan Surya Paloh ya, sebagai ketua dari Partai Nasdem ya, partai yang pertama kali mendeklarasikan atau mencalonkan Anies Rashid Baswedan ya sebagai calon presiden ya. Tentu pertemuan makan bareng ini menjadi sangat menarik untuk diperbincangkan ya. Bedalah kalau yang bertemu Pak Lukman dengan siapa gitu ya, jangankan diperbincangkan gitu ya, banyak orang juga tidak tahu ya kalau tidak kita masukkan gitu ya di status kita itu ya, minimal ada teman-teman yang tahu di YouTube ya, teman-teman yang tahu di Facebook atau di TikTok, di Instagram ya. Tapi ini kan sangat lain ya, pertemuan seorang ketua partai ya, dan seorang presiden yang saat ini ya posisinya sedang, orang mengatakan sedang wait and see ya, sedang menunggu ya hasil akhir dari perhitungan suara, karena keduanya orang mengatakan di kubu yang berbeda gitu ya, dan sehingga banyak menimbulkan penafsiran ya. Kalau dari Jokowi sendiri ketika ditanya apa sih makna pertemuan itu ya, dia mengatakan bahwa ya saya ini kan jembatan bagi urusan partai-partai, jadi katakanlah menjadi perantara lah gitu ya dari banyak kepentingan dari partai-partai gitu ya. Jadi ya biasalah gitu, pertemuan biasa gitu ya. Saya juga biasa bertemu dengan partai A, partai B, partai C dan partai-partai yang lainnya ya. Tetapi tentu akan berbeda gitu ya maknanya ketika Jokowi bertemu dengan partai Golkar misalnya ya, atau dengan partai Gerindra gitu ya, yang saat ini memang sedang diusung, jadi pasti sudah tentu maknanya berbeda. Jadi kalau Jokowi mengatakan ya ini pertemuan biasa saja gitu ya, orang kan perlu silaturahim ya, tetapi silaturahim pada situasi dan kondisi saat ini tentu punya makna yang banyak lah gitu ya. Ada beberapa pendapat yang bisa saya sampaikan ya, saya mengutip dari pemberitaan di media massa gitu ya. Ketua DPP Nasdem ya, Willy Aditya, ketika ditanya tanggapannya ya,
walaupun belum ada pernyataan resmi dari Surya Paloh ya, menilai bahwa terlalu dini ya jika pertemuan Surya Paloh dengan Jokowi ini sebagai upaya ya untuk berkoalisi ya, atau bersatu kembali gitu ya. Walaupun ya banyak orang juga yang memprediksi ya, karena kan dicatat dalam sejarah kan gitu ya. Jadi Nasdem ini kan sudah berkoalisi dengan Jokowi sejak presiden di periode pertama ya, tahun 2014 sampai 2019 ya, sampai sekarang ya, karena kan selalu juga dinyatakan tidak keluar dari koalisi itu ya. Jadi 19 tahun 2004 juga masih tetap di dalam koalisi itu gitu ya. Jadi hanya saja dengan mengusung tema perubahan yang didengungkan tadi, apakah ya pengalaman selama hampir 10 tahun ini akan dilihat sebagai pengalaman yang indah ya, atau pengalaman yang tidak indah gitu ya, baik itu untuk kepentingan Partai Nasdem ya, apalagi kemudian kita melihat dari kepentingan secara nasional. Jadi tergantung bagaimana melihat gitu ya. Di dalam banyak pidatonya, dalam banyak hal-hal yang dikemukakan oleh Surya Paloh ya, selalu mengatakan bahwa hari ini sudah bukan eranya lagi gitu ya, sehingga mungkin ya, walaupun orang itu kan pengalaman selama hampir 10 tahun itu, ketika ternyata di akhir kebersamaannya itu menyisakan hal-hal yang PR yang panjang ya, belum lagi juga di akhir-akhir ini kan begitu banyak para kader Nasdem yang terus diincar gitu ya, oleh penguasa saat ini gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan pengalaman yang panjang itu menyisakan hal yang negatif, sehingga koalisi itu istilahnya tidak mudah lah gitu ya. Setidak-tidaknya punya posisi bargaining gitu ya. Jadi tidak kemudian didikte dengan sedemikian mudah. Jadi mesti ada, kalau orang bilang ada transaksi-transaksi yang mungkin jauh lebih banyak gitu ya. Demikian juga dari pengamat politik dari Universitas Multimedia ya, Silvanus Alvin. Jadi pertemuan ini dimaknai sebagai rasa konsolidasi lah gitu ya, minimal, karena kan sudah punya pengalaman panjang. Jadi rasa konsolidasi, upaya mengajak kembali ya, itu dan ini juga diamini oleh pengamat politik dari CSIS ya, Niki Fahrizal gitu ya. Jadi ya ini dalam konteks adalah mungkin juga penjajakan tentang kerjasama selanjutnya gitu ya. Agak sedikit berbeda adalah apa yang dikemukakan oleh satu pakar politik dari Universitas Muhammadiyah Kupang ya, Ahmad Atang, yang menyatakan bahwa ya pertemuan ini dikatakan sebagai upaya menjinakkan lah gitu ya, karena memang sebenarnya sekarang saat ini ketegangan itu sedemikian rupa ya, sehingga mungkin ya kepercayaan diri Jokowi ini juga mulai kendor ya, sehingga perlulah untuk bertemu dengan lawan-lawan politiknya gitu ya. Jadi juga dianggapnya sebagai upaya menjinakkan itu, dan juga upaya orang bilang cooling down lah gitu ya.
Jadi itu hal-hal yang dianggap oleh beberapa pengamat tentang makna politik dari pertemuan Jokowi dengan Surya Paloh gitu ya. Nah, memang kalau kita kemudian melihat dari katakanlah kubu-kubu atau fraksi-fraksi ya, karena setiap koalisi itu kan walaupun ada yang mempersatukan ya sama-sama mengusung Anies, tetapi pasti di dalamnya juga ada perbedaan-perbedaan ya di dalam menanggapi pertemuan ini gitu ya. Jadi beberapa yang ini ya langsung bersikap keras saja gitu ya. Jadi bagi saya sendiri, saya pribadi memang selalu ketika ada konflik ya atau potensi konflik ini akan meninggi ya, memang ada upaya-upaya cooling down itu memang perlu gitu ya. Tapi tentu saja, dan orang sering mengatakan politik itu kan pada dasarnya kan juga bagaimana kita bisa bernegosiasi gitu ya. Jadi pada intinya, pada akhirnya ya memang semua kan harus menjalankan fungsinya masing-masing gitu ya. Hanya saja memang di banyak pengalaman di kita ya, karena kita menganut sistem presidensial gitu ya, jadi sepertinya peran oposisi itu selalu kalau tidak dalam arti kerdil ya dikerdilkan gitu ya. Jadi saya kira oposisi yang selama ini dengan sistem presidensial ini, yang sebenarnya oposisi waktu itu yang dianggap ya agak bagusan dikit adalah di era Megawati sebagai oposisi gitu ya. Jadi kalau sekarang ini PDI mendeklar akan menjadi oposisi, saya kira bagus ya, dan mudah-mudahan juga tidak hanya PDI saja yang beroposisi gitu ya, karena orang itu kan juga bisa dipersatukan ya ketika punya kepentingan yang sama, walaupun katakanlah mungkin nanti PDI oposisi gitu ya, seandainya akhirnya pasangan nomor 1 nomor 2 itu ditetapkan sebagai presiden ya, PDI oposisi ya. PKB memang ini juga kita bisa melihat dari track record riwayat gitu ya. Jadi selama ini ya cenderung akan mendekat pada kekuasaan ya. Karakter PKB ini ya saya kira ya mungkin tetap belum berubah gitu ya. Jadi bahkan juga Nasdem ya, makanya ini kan hanya saja momennya gitu ya. Jadi kalau saat ini bertemu itu sebenarnya momen yang pas atau belum sih gitu ya. Jadi bagi saya sendiri memang melihat ya mestinya jangan sekarang lah, kalaupun ingin ketemu ya. Jadi jangan, istilahnya itu ojo ke susu ya, jangan tergesa-gesa, sabar dulu ya. Perhitungan belum selesai, semuanya belum clear ya, lepas dari curang atau tidak curang kan gitu ya. Tentu ya selalu orang mengatakan kan kita mau membangun itu, kita mau di luar atau di dalam kan gitu ya. Tetapi memang pengalaman yang sudah itu ternyata memang istilahnya membangun, ikut memperbaiki segala sesuatu dari dalam itu ternyata jauh lebih sulit ya. Saya kira itu sudah banyak sekali, tidak usah kita jabarkan contoh-contohnya gitu ya. Jadi saya kira memang seharusnya dari luar dan tadi sebagai oposisi itu memang sangat diperlukan gitu ya. Dan ya memang itu kadang-kadang penuh dengan penderitaan ya, tetapi itulah hakikat ya, keseimbangan gitu ya, supaya semuanya menjadi lebih baik. Jadi itu ya yang bisa kita sampaikan menanggapi tentang pertemuan antara Joko Widodo dengan Surya Paloh. Tetap semangat, tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.